Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas yaitu aturan inference. Sebelum masuk dalam pembahasan, mari perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Nida Meita Rizky, Muhammad Rizky, Syahrul Ramadan, Lutfia Az-Zahra, Muhammad Amar Fasya, Muhammad Al-Fatih, yaitu saya sendiri, dan Wahyudi. Selanjutnya mari kita bahas yaitu aturan inference. Aturan inference adalah aturan atau prinsip yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah informasi. Informasi tersebut bisa dalam formal, dalam logika, dan ataupun informal dalam pemikiran sehari-hari. Selanjutnya marilah kita bahas jenis-jenis dan contohnya yang akan dibahas oleh teman saya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang jenis dan contoh aturan inference. Jadi jenis pertama itu ada modus ponens. Modus ponens itu adalah suatu bentuk penalaran dalam logika proporsional yang menggunakan dua premis untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Maka bentuk modus ponensnya itu adalah jika A maka B. Oleh karena itu B. Jadi langsung saja ke contohnya. Contoh kalimatnya itu adalah jika hari ini hujan itu A, maka jalanan akan basah. Maka kalimat itu B. Jadi dapat disimpulkan hari ini hujan, oleh karena itu jalanan akan basah. Jadi modus ponens menyatakan bahwa jika suatu kondisi memenuhi premis, maka konsekuensi yang diinginkan dapat diambil. Kemudian contoh kedua ada modus tollens. Modus tollens sama seperti modus ponens, hanya saja berbeda, menyatakan bahwa jika konsekuensi yang diharapkan tidak terjadi, premis yang menyatakan hubungan sebab akibat akan ditolak. Maka contohnya itu adalah jika lampu lalu lintas menyala hijau A, maka mobil dapat melintas. Maka kesimpulannya adalah mobil tidak dapat melintas. Oleh karena itu, lampu lalu lintas tidak menyala hijau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi selanjutnya ialah jenis dan contohnya. Yang pertama itu adalah ada silogisme, yang mana aturannya jika A adalah B dan B adalah C, maka A adalah C. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. A adalah B, semua makhluk hidup membutuhkan air. B adalah C, oleh karena itu manusia membutuhkan air. A adalah C. Selanjutnya itu adalah analogi. Aturannya jika dua hal mirip dalam beberapa hal, maka mereka mungkin mirip dalam hal lain. Contoh, mobil memiliki mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk berjalan. Pesawat juga memiliki mesin yang membutuhkan bahan bakar untuk terbang. Oleh karena itu seperti mobil, pesawat juga memerlukan bahan bakar untuk beroperasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Lutfia Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan reduksi ad absurdum. Aturannya, jika mengasumsikan suatu proposisi benar menghasilkan kesimpulan yang absurd, maka proposisi tersebut adalah salah. Contohnya yaitu, jika kita mengasumsikan bahwa semua manusia tidak bisa salah, dan seseorang adalah manusia yang berpendapat bahwa bumi datar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bumi datar. Namun ini menghasilkan kesimpulan yang absurd, karena bumi bukan datar. Oleh karena itu, asumsi bahwa semua manusia tidak bisa salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian langsung direct proof. Misalnya, kita ingin membuktikan pernyataan seperti berikut. Jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Pertama, kita definisikan bilangan genap sembarang M dan N. Dari definisi bilangan genap, M dan N dapat ditulis M sama dengan 2K dan N sama dengan 2I. Dengan K dan I adalah suatu bilangan bulat. Berdasarkan definisi di atas, jumlah dua bilangan genap bisa kita jabarkan seperti ini. M ditambah N sama dengan 2K ditambah 2I. Kemudian kita ubah menjadi 2 dikali K tambah I. Dengan K tambah I juga bilangan bulat.
Jadi, M tambah N dan 2K ditambah 2I sama dengan 2 dikali K tambah I. Dengan K tambah I bilangan bulat, kesimpulannya M tambah N dapat ditulis menjadi 2 kali suatu bilangan bulat K tambah I. Sesuai definisi bilangan genap, maka M tambah N merupakan bilangan genap juga. Berikut adalah pembuktian langsung direct prof, yang dimana kita dapat langsung membuktikan dengan jelas suatu bilangan bulat ataupun bilangan genap. Di slide berikut kita akan beralih ke pembuktian kontraposisi atau contraposition. Misalnya kita ingin membuktikan pernyataan bila n bilangan bulat dan n bilangan genap, maka 7n tambah 9 bilangan ganjil. Dalam metode kontraposisi, kita manfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, maka padahal Q salah, maka P salah. Jadi kita bisa membuktikan pernyataan tersebut dengan cara menunjukkan bahwa jika 7n tambah 9 bukan bilangan ganjil, yaitu bilangan genap, maka n bukan bilangan genap atau n bukan bilangan bulat. Maksudnya yaitu slide ini menjelaskan tentang metode kontraposisi dalam matematika diskrit yang digunakan dalam pembuktian. Misalnya jika kita ingin membuktikan pernyataan bila n bilangan bulat dan n bilangan genap, maka 7n tambah 9 bilangan ganjil. Dalam metode kontraposisi kita memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, padahal Q salah. Maka P salah, jadi kita bisa membuktikan pernyataan tersebut dengan cara menunjukkan bahwa jika 7n tambah 9 bukan bilangan ganjil, atau yaitu bilangan genap, maka n bukan bilangan genap atau n bukan bilangan bulat. Secara matematis, ini bisa ditulis sebagai berikut. Misalkan P banding n adalah bilangan bulat dan genap, dan Q 7n tambah 9 adalah bilangan ganjil. Jika kita ingin membuktikan bahwa P maka Q adalah benar, kita bisa membuktikannya dengan kontraposisi. Dalam kontraposisi kita mengubah P menuju Q, maka Q menjadi negasi Q, maka negasi P, dan mencoba membuktikan pernyataan yang baru. Jadi kita perlu buktikan bahwa jika 7n tambah 9 bukan bilangan ganjil atau yaitu bilangan genap, maka n bukan bilangan genap atau n bukan bilangan bulat. Ini adalah esensi dari metode kontraposisi dalam matematika diskrit. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pembuktian kontradiksi. Di sini misalnya kita ingin membuktikan bahwa P benar, temukan suatu kontradiksi Q, sehingga negasi P implikasi Q bernilai benar, karena Q salah. Tapi jika negasi P implikasi Q benar, maka pasti negasi P-nya salah. Itu artinya P pasti benar. Sekian, terima kasih. Baik, setelah teman-teman saya menjelaskan apa itu aturan inference dan pembuktian-pembuktiannya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa aturan inference adalah kerja logis yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi dari informasi yang ada. Ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer dan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Dengan berbagai jenis aturan, seperti modus ponens dan inferensi induktif, aturan inference membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan penalaran dalam aplikasi komputasi. Dengan demikian, aturan inference merupakan alat penting dalam penalaran logis modern. Kami akhiri presentasi kali ini. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.